Paham ya? Makanya ini hati-hati dalam makna di Quran. Jadi ada beberapa lafaz di Quran yang kita mau tidak mau memaknai itu mengikuti ulama. Meskipun makna itu menjadi panjang kayak tadi. Wa nafakholan niyubno sopo opo fi dalam Adam miruhi sanging roh sing diciptakno opo. To miruhi sanging roh sing keceluk iku ruhe pangeran. Tapi mau keceluk maknanya dinisbatkan pada ruhe pangeran. Tapi kamu jangan bayangkan ada rohnya Allah yang dibagi di pangeran tiga nos itu Nabi Adam. Ya. Ja'alahu tegese gawe sapa wa ta'ala ing Adam digawe hayan ingkang urip hassasan tur ingkang duwe indra sing iso mengindra. Gak ada angka ana sausi ana sapa Adam iku jamat dan barang sing atos. Jamat atos maknane ora iso mikir benda mati itu jumut. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala laku maring sira kabeh eli dzurriyyati tegese maring anak turune Adam Allah gawe as-sam'a ing pendengaran. Di makna asma'i klan nganggo makna pira-pira pendengaran wal absara lan pira-pira peninggalan wal afidata lan pira-pira ati ayat qulba tegese pira-pira ati qali lama sithik banget taskuru nasyukur sira kabeh ma tema iku zaidatun zaidah muakkidatun tur nguatno lil kilati maring bangete sithik dadi qalilan ku sithik nek qalilan masih sithik banget kasiron ku akeh nek wong Arab muni akeh banget apa kasiron mah pokoke bahasa Arab lu gampang ya wong Arab nek muni sithik qalilan nek sithik banget qalilan kasiron akeh nek kasiron mah akeh banget ma tema iku zaidatun zaidah muakkidatun kang nokiti bil kilati maring sithik sanget sithike wong syukur banget sithik wa qalu aida dolarna fil ardi inna la fi khalqin jadid wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh sing ngingkari ba'as ngingkari kebangkitan saka kubur mungkirul ba'si tegese wong-wong sing ngingkari terjadine kebangkitan oleh ngucap aida dolarna ana ta nalikane ilang kita manane tertanam kita ilang manane kependem ora kita fil ardi ing dalem bumi khitna tegese wis ghaib kita kependem kita via ing dalem arep bi ansirna gambare arep yen to dadi sapa kita turoban wis lemah mukhtaliton tur ingkang campur dituro biha kelawan lemah-lemahe arep a inna la fi khalqin jadid ana to bener sak temene kita ana to iku sak temene kita la fi khalqin yaktine ing dalam kejadian jadi den kang anyar utai dawu aina fi khalqin jadid istifhamun istifham ingkariyon kang ingkar bitahqiqil hamzateni kelawan maca tahqiq ngetokno hamzah loro nek kados kira kita inna ya hamzah i gitu hamzah wa tasilisan yatilan nasil hamzah sing kedua wa itu khali alif nang lebono alif beda antarané hamzah dan alal wajhini ing atase wajah loro fil maudhi ini ing dalam panggonan loro qala dawu sapa wa ta'ala balhum biliqa rabbihim kafirun balhum balik utawi wong kafir biliko irobihim lan ketemu ning pangerane kufar kaya bil ba'si tegese lan pas iku kafiruna iku kafir. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar kowe ngucap ngene ya tawaffaku bakal mateni kum ing sira kabeh sapa malakul mauti sapa malaikat pati alladzi kang ukila kang den pasrai sapa ladi bikum ing sira kabeh dipasrai bikop di arwahikum kelawan jabut roh-roh sira kabeh. Suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh tur sauna den balekna sira kabeh dibalekno ahya an halih. Fayujaziyakum. Wong semoga fayujazikum sami. Mongko dadi sebabe males sapa wa kum sira kabeh bi amalikum ing ngamal-ngamal sira kabeh. Ini mun kadung ya, mun kadung kula terangno menisan. Terus ngeten kula terangaken. Masalah-masalah maknani Quran ya. Maknani kula baleni malih nggih. Masalah-masalah maknani apa? Quran. Quran itu turun itu kan sudah ada kaidah. Baik kaidah itu kaidah yang diciptakan ulama maupun kaidah peradaban. Peradaban itu istimalul arab. Seorang lagi yang namanya peradaban itu apa? Istimalul arab. Orang Arab pasti tahu kalau arahnya seperti itu, namanya peradaban, istimalul arab. Kemudian Quran turun dengan bahasa itu.
meskipun nggak paham, tapi istimalnya Arab itu paham. Misalnya gini, kalau beri contoh, saya ngajari anak saya dengan telaten A sampai Z. Saya punya anak, saya latih dagang, dan saya latih itu A sampai Z. A sampai Z itu kan tidak tentang ilmu dagang, tapi kinayatun anil ikhatoh, sesuatu yang 1 sampai selesai. Itu disebut A sampai apa? Z. Saya ulang lagi ya, bersamaan terlatih. Saya punya anak pedagang, karena saya pedagang punya anak saya latih dagang. Wah, tak latih kabeh sampai A sampai Z. Gue misalnya pacaran bodoni. Wah, aku bodoni sopo tak lakoni kabeh. A sampai Z. Misalnya wong wedok elek sampai gendut sampai pesek tahu tak bodoni kabeh. Nah, orang mukhatab yang mendengar omongan kamu A sampai Z itu dia akan memahami bahwa yang kamu lakukan itu detail dan banyak sehingga diredaksikan A sampai apa? Z. Atau kamu ngomong gini, was, warang aku tersinggung, diomongin ra enak, serak kesuwen ora babi bu tak jual tesok. Babi bu itu kan ora roh maksudnya bi. Saya mau khotob paham. Terserah terjadi perselisihan yang begitu diredaksikan apa? Sekak ngenteni apa? Babi bu wong tak jotos. Nah, itu kalimat-kalimat yang kamu sendiri yang ngomong itu ya tidak paham. Sing diomongi ya ora paham, tapi tahu istimalnya. Tahu arahnya. Di sini ini ada ulama termasuk beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadi son'ah, termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang nggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif, nggak ada yang protes gitu. Karena orang Arab tahu meskipun nggak roh maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan nggak ono maknanya. A sampai Z orang ono maknanya, tapi tahu istimalnya arahnya seperti ini. Paham ya? Paham tenan ora bocah. Makanya, nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet. Yang enggak ruwet adalah ilmu wallahu alam. Nah terus setiap pengarang nggak alif lamin ya wallahu alamu bimuradi bidzalik, Allah lebih tahu. Jare sing ngaji suwe ban Allah luwe. Akhirnya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Makanya harus jadi guyonan yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Karena Allah yang ngendikan yang paling tahu maknanya juga Allah. Kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita agak perlu sholat, nggak paham perintahnya wa aqimus. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti kaya pangeran. Ya keliru ora pangeran kok kaya pangeran. Sing sitok muni Quran itu gak bisa difahami hanya Allah tok yang paham. Ya gunane apa diturunno nak kira-kira wong dia ora. Makanya saya ulang lagi. Ngomong sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham. Tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan hamim alif lam mim itu kita tidak tahu. Itu termasuk minal mutasyabih. Tapi kalau kamu tanya saya kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata, alam tu waladi babi buba. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membahasakan anak saya tak ajari babi buba. Paham ya? Terus babi buba ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Jadi suka yang bodoh. Sehingga bahasa itu enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi buba. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Kok kalimat itu maknanya apa? Maknanya dia orang maknanya istimalnya seperti ini, paham ya? Penggunaannya itu sirinya kenapa Allah pakai nama alif lam mim hamim. Pasti kira-kira begini, ini loh Quran dimulai dengan alif lam mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Lah sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal.
Ben sangar dibungkus mori napa? Putih. Engko sing kedua wonge rambutnya gondrong. Lah itu terus laris. Lah itu macam-macam wis wong kena seri itu terus kena justifikasi napa? Nah, misalnya jimat terus ngedol wong dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Yang sing kon ngedol rambutnya gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyaknya sing rada mampu melati terus kan wong kan. Iku akal-akalan kan yo ora ono Quran go ngono iku yo ora. Ono wong ngelu ngombe terus mari pancen wae mari ora perkara ngombe, pancen ngelune wis suwe wis wae napa. Orang turun nganggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah karo pangeran. Nah, ono dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak. Dia saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki. Orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna 3. Ada idhofah di mana min, fi dan lam. Yang paling banyak kan lam. Ya. Misalnya babu sajin, pintu kayu, berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bimakna fi kayak dzulmul laili, berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bimakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan saubu Zaidin berarti bajunya Zaid. Baitu Zaidin rumahnya Zaid. Milik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik berarti baitullah rumah milik Allah. Ruhuwah berarti roh milik Allah. Nah, kalau milik Allah ya sudah ada roh tertentu yang miliknya Allah yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja wa nafakhtu fihi min ruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang kodim bisa ditransfer dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Kodim. Paham ya? Dalam bahasa mirruhi itu udah harus konotasinya milik Allah terus misalnya gini. Masjid yang melek sing panceng itu ya tetap jenenge Baitullah omahe pangeran terus kita takok pangeran nak rene kapan terus kita nak sholat ning kono muni wis sowan pangeran ya tidak ada seperti itu pokoknya Baitullah itu bait milik Allah memang nyatanya milik oh ya sudah gitu ora usah dijerok-jerok tapi kan Allah ora ning kene kok ya ora usah ngono-ngononan pokoknya Baitullah litasyrif karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Sini al-idhofah kadang li tasyrif kayak Ka'bah disebut apa? Baitu. Inna hadza baitu. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah.